Hari ini kita menghadiri sidang pertama perkara perdata ya, Feni Alberti digugat oleh mantan suaminya yang sudah memberikan surat pernyataan cerai pada tahun 2023, sekarang menggugat Feni kembali untuk isbat nikah dan talak cerai. Kita lihat apa ini berikutnya. Oke. Wedding kan cuma formalitas doang. Yang bicarakan kulit dan kulit bertemu, itu yang sakral kan gitu. Baik, Yang Mulia. Kita baru saja menghadiri sidang pertama. Feni hadir sebagai tergugat kasus perkara pengesahan cerai talak, ya, pengesahan isbat dengan cerai talak. Jadi agak bingung juga nih, karena awalnya mereka nikah tidak ada alasan ya, tidak secara hukum mereka nikah. Gitu. Mereka menikah ada buat surat pernyataan. Jadi agar lebih kita jelaskan ya secara komplit gitu. Mereka ini menikah ada buat surat pernyataan pada tahun 2021 bulan 3. Oke. Sementara status si lelaki, si A, cerai resmi dengan istrinya yang pertama, Emilia, itu November 2021. Dia bikin surat pernyataan nikah dengan Feni 2021 Maret, sementara pengadilan putusin perceraian dia dengan pernikahan sebelumnya di bulan November. Berarti ini berlaku surut nih, kan gitu. Nah, di dalam gugatan pengacaranya yang pastinya mendapatkan info dari kliennya mengatakan bahwa Feni dengan si A itu sudah tidak harmonis sejak 2019. Padahal Feni kenal dengan si A baru tahun 2021. Jadi gua nggak tahu entah kurang tidur atau salah dengar atau gimana ya gitu. Jadi ya mereka lah, biar mereka yang mengkoreksi bagiannya mereka. Lalu ada juga di gugatan itu dibikin bahwasannya Feni yang menghadirkan pamannya sebagai wali nikah. Sementara Feni sendiri tidak pernah mengenal wali nikah tersebut. Ada 2 orang warga negara Pakistan yang menjadi saksi nikahnya. Ya? Masih warga negara Pakistan waktu itu ya? Iya. Itu teman-teman dari si A. Mereka warga negara Pakistan dan mereka masih warga negara asing menjadi saksi pernikahannya. Dan itu adalah teman-teman dia sendiri. Dan Feni berdomisili di Cibubur, tapi pernikahan dibuat di Purwakarta. Oke, desa apa? Jadi ada surat pernyataan, ada surat keterangan domisili dari kepala desa setempat yang menyatakan si A dan Feni tinggal bersama di Desa Gardu, Kecamatan Kiara Pedes. Nah, ini surat domisili ini diduga 99,9% palsu. Hati-hati ya. Gua akan ke Purwakarta setelah ini. Oke? Jadi setelah ini, setelah wali, setelah saksi, ada hal-hal lain juga yang menyanggal di sini.
bahwasannya dia juga meragukan keabsahan daripada kedua anak lelakinya, bahwasannya itu lahir untuk dia atau tidak. Saya nggak tahu apa alasannya, saya rasa ya tidak profesional banget ya, dan tidak lelaki banget lah ya untuk menjadikan ini sebagai alasan untuk berbuat yang dia mau ya. Oke lah, pada saat anak pertama oke, mungkin masa anak dua-dua juga dia begitu kan ya. Tapi kita kembali ke jalur profesional aja. Ya, jadi ini orang kalau gue lihat sangat menyepelekan hukum Indonesia. Dia di pernikahan sebelumnya belum kelar, dia sudah nikah dengan Feni. Nah, di pernikahannya dengan Feni juga dia sengaja bikin antah berantah dan gak jelas dari awal, dan dia memang gak mau legalin Feni. Mungkin karena ada maksud lain. Jadi kalau pada saat datang lompatan-lompatan seperti ini, Feni akan menjadi sumir. Nah ini kalau sekarang nggak ada bantuan media aja kan, dunia tidak akan tahu apa yang dia buat. Gitu. Jadi pernikahan pertama belum komplit, dia sudah pindah ke pernikahan kedua. Pernikahan kedua belum selesai, dia sudah kasih surat pernyataan loh ya. Dia sudah bikin surat pernyataan cerai pada tahun 2023. Mana surat pernyataan cerainya? Dia sudah bikin surat pernyataan cerai pada tahun 2023, tanggal 23 bulan November, bahwasannya sepakat memutuskan untuk bercerai dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri atas kedua belah pihak dan tidak memiliki hubungan lagi dalam bentuk apapun, juga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kan gitu, ngeri kali ini orang udah bicara undang-undang kan. Nah sekarang pakai undang-undang apa dia masuk ke pengadilan mau gugat kan gitu. Kok enak banget anak perempuan orang dinikahin, ditinggalin begitu, dikasih anak lagi, nggak dinafkain. Coba gimana ini manusia? Coba dilihatnya. Surat pernyataan cerai 23 November 2023. Nah 2025 dia masih menggugat lagi. Coba. Jadi jangan dikasih celah lah buat, bukan hanya orang-orang asing aja, jangan dikasih celah buat manusia-manusia begini buat mainin perempuan dengan nama hukum. Bang, KDRT juga nggak Bang? KDRT secara fisik tidak, tapi secara psikis banget. Bang, penetapan tentang soal anak juga Bang, artinya yang bersangkutan berarti sempat seolah-olah menolak kalau itu anak hasil dari Ya, ya, keduanya. Tapi di sini Mbak Feni ingin menetapkan kalau itu memang hasil hubungan mereka berdua. Ya, Feni tidak ingin mengkomen itu dipublis untuk di publik ya. Jadi konteksnya, ya kalau dia mau menyatakan itu silakan. Yang jelas Feni cukup tahu. Feni tahu siapa ayah dari anak-anak sebenarnya. Karena dia sudah menyatakan itu, jangan satu saat dia datang untuk mengaku-ngaku sebagai ayah anak-anak itu lagi. Gitu aja, kembali lagi. Kelahirannya sendiri, ayah kandungnya siapa? Enggak, tidak dimention, dia cuma bikin anak dari ibu. Karena dari awal sudah ketahuan kalau ini pernyataan Feni ya. Feni, saya khawatir Feni minta saya ngomong, dia takut nangis di depan kamera. Jadi konteksnya dari awal Feni sudah mulai ketahuan kalau dia ini suka bermain belakang dengan wanita-wanita lain. Ini keterangan Feni. Jadi sudah banyak ketangkap dan Feni mulai hilang respect lah. Jadi Feni mulai hilang respect, tapi tetap Feni masih dalam koridor sampai hari akhir. Sampai hari ini juga Feni tetap masih apa sendiri kan. Gak ada yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau dia mau ngeblame wanita yang buat salah untuk menutupi kesalahan dia, ya silakan aja. Bang, saya ini masih ada dulu. Mungkin kenalnya di mana sih waktu itu? Kenalnya konten kita kan ketemu kalau sama kreator itu konten. Jadi ketemunya di sana. Terus ada bujuk rayu apa Mbak ketika itu ngajak nikah, ya kan? Ada bujuk rayu apa? Ngajak nikah. Gitu Ya bujuk rayunya apa? Diiming-iming apa? Misalnya bujuk rayu apa iming-iming? Diiming-iming ke luar negeri pertama-tamanya itu. Luar negeri jalan-jalan. Ya, lalu nikah di? Mau nikahnya di Pakistan. Tapi belum sampai sekarang. Tapi sudah terlanjur, udah on the way nikah sama yang lain nih. Oke, Bang, ini saya masih bingung ya Bang. Jangan lama-lama bingungnya, cepat. Kan 2021.
sirih ya, katakanlah sirih. Sekarang ada di pengadilan. Ini sudah isbat Bang sebelumnya. Untuk naik ke isbat. Pertama itu, yang kedua kalau yang belum isbat, kenapa bisa lari ke sini Bang? Ya itu, gue juga bingung sekarang gini. Kita kalau ke kantor polisi, kalau kira-kira kita bawa berita ngaco, kita ditolak laporannya. Ya, walaupun di Undang-Undang Perdata ada yang menyatakan bahwasannya tidak ada yang boleh menolak pendaftaran, tapi kan tidak berarti orang bawa permen karet pun diterima kan. Gitu. Ya, kembali lagi kita lihat aja, ini kan sudah selesai. Saya masih nggak mau banyak komen dengan majelis-majelis ya. Biar aja, nanti katanya gue sang pengacara yang tidak sopan. Jadi biarkan mereka berlanjut, nanti tanggal 17 kan ada sidang mediasi. Nah, nanti kita lihat gimana. Pak, sorry, ini kan berarti kan Feni bersama Abang hadir di sini sebagai tergugat. Iya. Iya. Ya. Mereka bisa menggugat, berarti kan semuanya aksinya bisa dipertanyakan. Iya, dan yang saya katakan semua kan tidak katanya. Saya kasih bukti-buktinya kan gitu. Dan semua itu pada menerima. Welcome to the jungle. Roha, Bang. Nah, iya. Jadi ini Feni konteksnya akan mengikuti apa aja yang dia tempuh langkah hukumnya, silakan. Tapi yang jelas akan ada counterback dari kita juga. Itu aja. Dan tadi majelis tanya, kenapa Feni hadir, malah penggugat yang tidak hadir. Nah, jadi kata Feni diduga sedang melakukan prawedding, diduga. Oke, tapi kalau pada akhirnya nanti semua ini kita anggaplah palsu, karena sekali lagi Apanya palsu? Surat-suratnya kan dari pernikahan isbat pun nggak Iya. Ada niatan untuk melaporkan Banget. atas dugaan apa aja Bang? Pasal. Ya pastinya pemalsuan, karena surat domisili itu pasti pemalsuan, ya. Lalu surat pernikahan dia bikin backdate, itu sudah pemalsuan. Lalu uang Feni dia raup miliaran, itu sudah lain lagi pasal paling favorit kan gitu. Jadi ada, cuma kan ini kebetulan kita juga baru balik ke Jakarta, jadi kita pertama kali menghadiri ini. Sebetulnya ini di luar daripada kita punya kita punya dates. Nanti tanggal 17 untuk mediasi ya? Tanggal 17 mediasi. Harus datang kedua belah pihak. Ya kita pasti datang gitu. Karena kayak saya terus terang membunuh penasaran di diri saya sebagai seorang praktisi hukum. Ya gue juga ada baca-baca dikit, gue juga paham hukum lah ya gitu. Tidak hanya hakim aja yang paham hukum kan gitu. Saya mau lihat kemana sih arahnya ini gitu. Kalau dibilang mau berdamai, emang siapa yang menyatakan perang kan gitu. Emang kalau bilang sekarang dia mau damai, apalagi fungsinya itu laki-laki juga udah mau perempuan lain, mau ngapain kan? Nah. Alasannya tidak mendengar kata-kata dan selalu membuat keributan di rumah. Padahal dia buat keributan kan karena ketangkap chatting-chatting laki-laki ini dengan wanita lain, ketangkap dia sedang berhubungan dengan wanita lain, ketangkap, maka dia ya wajar dong seorang istri kan gitu. Ini kan seorang WA ya, status ke imigrasi ada masalah. Iya, dan gue bilang ya imigrasi juga kita belum tahu ini izin tinggalnya seperti apa. Dia kok bisa bikin income miliar-miliar di negara kita, dia bisa bikin TikTok begini begitu mencari keuntungan. Nah sekarang gue tanya, kita nih warga negara Indonesia nih, kalau ke negara orang, bisa nggak kita semudah itu bikin uang dia ke negara orang? Kan gitu. Kenapa begitu lengahnya hukum praktek kita pada saat orang asing mau meraup keuntungan di negara kita? Bukan investor loh. Ini negara yang sedang berkembang ya. Negara-negara seperti ini butuh manusia-manusia yang bawa duit datang ke sini, bukan ngeraut duit sini, bangun rumah, bangun hotel di apa negaranya. Gitu. Harus didalamin, tapi saya sebelum ke itu semua saya mau dalamin pidananya aja dulu. Saya nggak mau muluk-muluk lah. Mana surat cerainya mana? Bukan, cerai dengan istri pertama. Ini kan banyak istrinya, gimana sih? Nah, ini surat pernyataan cerai yang dikeluarkan pada 23 November 2023. Ala-ala ya Bang? Ya, bentar nih. Surat cerai ya nih. Ya. Nah, ini surat keterangan domisili yang dibuat oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Gardu, Purwakarta. Ini satu. Lalu, mana surat cerainya? Cerai yang mana lagi? Ini cerai dari istri pertama. Koleksi. Nah, ini
istri pertama itu resmi diceraikan pada bulan November tanggal 2 tahun 2021 oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya. Nah, ini aja diduga istri pertama ini dikasih alamat yang tidak benar. Jadi surat tidak nyampe, istri tidak hadir dan diputuskan. Dan seumur-umur istrinya tidak pernah tinggal di apartemen yang dia maksud itu. Oh iya. Jadi ini cerai bulan November tahun 2021. Di sini dia sudah menikah di bulan Maret tahun 2021. Jadi dia masih status aktif menikah dengan si wanita sebelumnya. Dia sudah menikahi Feni. Nah, ini ada tanda tangan Mbak Feni berarti menyetujui, Pak. Iya, tapi Feni tidak tahu apa isinya, hanya dikasihkan kertas saja untuk pelengkap pernikahan gitu. Ya Feni lihatlah gayanya begini kan, main lempeng-lempeng aja. KDRT verbalnya kayak apa sih? Ya mungkin ada Verbalnya kalimat-kalimat. seperti Verbalnya apa? seperti apa sih? Yang mungkin kehinaan, cacian, kerjaan, seperti apa sih? Ketahuan selingkuh, terus apa ngambil uang, Nggak ada izin. nggak izin mengalihkan, Ambil uang itu maksudnya gimana? dialihkan, gimana? Jadi adalah uang-uang itu ditransfer ke negaranya, kemana gitu, uangnya nggak izin gitu. Uang Mbak Feni sendiri Nih, berapa totalnya? Total kerugiannya yang sudah banyak harus kita audit karena itu sebetulnya bisnis, tapi ya agak tidak fair itu. Dan ada satu lagi rekening semuanya diraut uangnya. Dan sempat ya dia karena hobi jajan nih ya, sempat dia kena penyakit. Ini sorry ya, gua agak ngomong gimana gitu. Dia sempat kena penyakit Pak kelamin ya, karena hobi jajan gitu. Dia ya namanya suami istri ya. Terakhir terjangkit di sini. Dia malah bilang karena Feni dia kena itu. Dan sampai sekarang Feni masih dia mengalami trauma dan masih mengidap dampak negatif daripada wabah yang dia sebarkan hari itu. Gitu. Jadi ya kalau gue bilang ini lebih dari KDRT fisik ya. Dia habis-habisan lah Feni ketemu dia. apa? Kali secara gantengnya ini. Apa? Karena Karena ganteng jadi oke bagus. Alah ganteng kan relatif. Iya kan? Bang, ada fotonya nggak, Pak? Foto siapa? Akhi. Ya ada fotonya. ngapain aku nyimpan foto? Nah. Nggak ada. Mau lihat gitu? Berarti terakhir komunikasi kapan? Ada juga. Mau lihat benar? Thumbnail bang. Biar tahu. Akres. Artinya ini kan agar masyarakat atau wanita di luar juga Jangan menjadi korban. Antisipasi. Kenalnya di TikTok Mbak Feni atau gimana? Kenapa bang? Kenalnya di TikTok. Awal bertemu kenal. Iya. Karena sama-sama konten kreator kan. Jadi kalau kita ngonten ke tempat itu ketemu. Feni. Ini bukan? Ah itu Iya. dia. Ya. udah kasih lihat biar Pinjemin HP lo. Nah Feni dia ngetunjuk. Nah Feni kasih lihat. Dicari. Oke sih. Saya lihat Ganteng, postingannya sama istri yang baru itu. Iya. Iya. Jadi ini juga lihat kan, nah, kayak dimain-mainin hukumnya gitu. Makanya gua nggak paham nih lawyer ini. Baru saja kembali dari sidang, kita lihat kemana keadilan membawa cerita ini.